Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta dari Fakultas Peternakan, Prodi Ilmu Industri Peternakan, Universitas Gadjah Mada, angkatan 2016. Di sini saya sebagai perwakilan dari KKN PPM Desa Parangtritis periode 4 tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tata laksana recording pada ternak. Yang pertama, pencatatan atau recording ternak itu merupakan elemen penting dari manajemen bisnis peternakan yang baik. Tanpa catatan tertulis, peternak harus bergantung pada ingatan mereka sambil membuat keputusan mengenai praktik ternak mereka. Tetapi, ingatan kan bisa menjadi tidak dapat diandalkan setelah beberapa hari, bulan, atau tahun, bahkan seseorang bisa mengalami lupa. Dengan demikian, recording dapat dilakukan dengan mudah jika ternak memiliki beberapa identifikasi atau penomoran sehingga pencatatan dan identifikasi ternak selalu diperlukan. Apa itu recording? Jadi, recording ternak itu merupakan proses pencatatan segala peristiwa pada ternak mengenai ternak yang dipelihara sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menentukan perawatan yang tepat bagi ternak. Manfaat recording. Yang pertama, memudahkan pengenalan terhadap ternak dengan mengetahui identitas dan ciri-ciri khusus ternak serta mengetahui populasi ternak. Yang kedua, memudahkan peternak mengingat kejadian-kejadian penting pada ternaknya. Yang ketiga, memudahkan peternak mengambil keputusan atau tindakan dalam penanganan, perawatan, dan pengobatan pada ternak yang sakit berdasarkan catatan riwayat kesehatannya. Kemudian, memudahkan peternak melakukan seleksi ternak dan mencegah terjadinya inbreeding. Jadi biar tidak ada perkawinan antara anak dengan induknya, seperti itu. Selanjutnya, membantu menganalisa biaya makan dan manfaat dari output produk hewani karena membantu merumuskan strategi pemberian makanan ekonomis untuk produksi yang optimal. Melakukan recording yaitu dengan pencatatan data pada usaha pemeliharaan sapi harus dilakukan dan sangat diperlukan bagi perusahaan peternakan, khususnya pemelihara sapi. Dengan melakukan recording atau pencatatan data, baik data teknis maupun data non-teknis, perkembangan usaha dapat diketahui dengan akurat. Recording atau pencatatan data harus dilakukan secara jujur dan pada waktu yang tepat, sesuai dengan kejadian, serta dilakukan oleh petugas atau anak kandang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Recording dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau periode tertentu sesuai dengan kebutuhan terhadap si ternak tersebut secara individual dan dapat pula dilakukan secara kelompok atau per kandang. Tugas dan tanggung jawab kegiatan recording yaitu yang pertama menimbang dan mencatat berat badan sapi. Yang kedua, mencatat jenis pakan, jumlah pakan yang diberikan, dan sisa pakan yang tadi diberikan. Yang ketiga, mencatat keadaan kesehatan sapi. Jadi sapinya itu ada keluhan apa, penanganannya seperti apa, itu dicatat. Selanjutnya, mencatat kejadian yang ada pada usaha pemeliharaan sapi. Kemudian, melaporkan kepada pemimpin secara periodik, harian, mingguan, bulanan, tergantung dari permasalahan yang ada. Mencatat sapi yang terdapat di dalam kandang menjadi tanggung jawab setiap orang masing-masing. Melakukan recording dilakukan oleh petugas recording. Recording dilakukan oleh petugas dibantu oleh anak kandang yang menjadi tanggung jawab. Bantuan diperlukan untuk menghandle sapi saat dilakukan identifikasi dan penimbangan. Karena kan nggak mungkin sih petugas recording itu menimbang sendiri kalau nggak ada anak kandang, karena biasanya yang berinteraksi dengan sapinya kan si anak kandang, jadi lebih untuk mempermudah aja. Kemudian recording dilakukan itu harus akurat supaya data yang diperoleh pada saat pencatatan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Recording harus dilakukan pada waktu yang real, yaitu sesaat atau segera setelah kejadian atau peristiwa terjadi.
tidak dibenarkan recording dilakukan keesokan harinya atau ditunda, atau hanya jika diingat saja. Waktu recording dapat dilakukan per periode, disesuaikan dengan si kebutuhan ternak tadi. Yang kemudian recording juga harus didokumentasikan. Semua data atau hasil recording harus didokumentasi atau disimpan dengan aman dan rapi, biar kalau ada apa-apa tuh mudah untuk dicari gitu loh. Jadi ada kayak rekapannya. Terus data berupa kartu dapat digantung di kandang untuk sewaktu-waktu digunakan atau diisi petugas jika ada kejadian, sedangkan data buku disimpan di bagian administrasi perkantorannya. Jadi nanti kalau ada apa-apa biar mudah untuk penanganan gitu. Terus recording juga harus ada pelaporan data. Semua data hasil recording dapat dilaporkan secara periodik kepada pemimpin peternakan, atau bila terjadi permasalahan atau kasus dengan demikian, jadi si pemimpin ini akan mengambil kebijakan atau tindakan tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian harus ada analisisnya. Berdasarkan data yang telah dilaporkan, bisa dilakukan analisis data untuk mengetahui perkembangan si ternak tersebut, efisiensi pakan, kesehatan ternak, terus perkembangan usaha. Data ternak dapat dibandingkan data antar ternak atau antar kandang, sehingga dapat diketahui usaha pemeliharaan sapi yang dijalankan berhasil atau gagal. Seperti itu. Hal ini penting untuk perencanaan usaha di waktu yang akan datang. Tingkat keberhasilan atau kegagalan usaha dapat dilakukan dengan membandingkan analisis data dari periode sebelum-sebelumnya. Di sini nanti akan saya tampilkan bagian recording, contoh-contoh recording seperti identitas sapi. Identitas sapi itu terdiri dari nama, jenis, bangsa, asal-usul, kemudian ada jenis kelamin, umur ternak, tanggal lahir, habis itu ada pembelian, harga pembelian. Jadi itu ditulis semua biar tersusun secara rapi. Kemudian setelah itu di sini ada pakan sapi dan pemberiannya. Jadi kandang nomor berapa, jumlah sapinya berapa, yang memberi pakan petugasnya siapa, terus ada penomoran, ada hari tanggalnya kapan, jenis pakan yang dikasih apa saja, terus jumlah pemberian pakan berapa kilo, sisa pakannya berapa kilo, terus nanti baru dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian bobot dan badan sapi. Ini ada identitas sapi, misal sapi A dengan hari tanggal penimbangannya, misal hari Senin tanggal 13 Januari, bobot badannya 140 kg, keterangannya apa, bla bla bla. Itu harus dicatat semua. Ini ada contoh recording kesehatan sapi, di mana ada identitas sapi, misal sapi A pada hari Senin tanggal 13 Januari, gejala atau diagnosanya mengalami gatal-gatal atau batuk atau demam, penanganannya mungkin dengan dokter, diberikan obat semisal paracetamol atau apa dan lain sebagainya, terus keterangannya nanti apa, semuanya dicatat agar mempermudah penanganan sapi kalau sakit selanjutnya, seperti itu. Kemudian di sini ada recording ternak perah sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya, foto sapi dari samping kanan, foto sapi dari samping kiri biar terlihat jelas, seperti itu. Habis itu ada identitas dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, terus ada induk, bapak, pemilik, terus nama pemilik, alamat, nomor handphone, tanggal, karena kan di Parangtritis itu merupakan kelompok ternak, jadi di sini ada pemilik 1, pemilik 2, pemilik 3, jadi tuh semua pemilik ditulis, bukan hanya perwakilan saja, seperti itu. Terus habis itu ada reproduksi itu ada umur pubertas, ada perkawinan, jadi ada kode semen, semisal itu dikawinkan dengan semen apaan gitu-gitu, terus petugasnya siapa, terus kawinnya secara apa, alami atau buatan, terus bunting tanggal berapa, terus perkiraan lahir berapa tanggalnya, kayak gitu.
Jadi seperti itu tadi recording yang bisa saya jelaskan atau kasih tahu ke teman-teman semua. Jadi terima kasih.